Salam sahabat-sahabat terkasih yang setia mendengarkan renungan di channel Firman Kehidupan. Selamat datang dalam waktu 1-2 hari ini, di mana tema yang akan kita bahas adalah siapa yang Tuhan cari. Sebelum memulai pembahasan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan yang Engkau berikan hari ini dan karunia kehidupan yang masih kami miliki. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang bijaksana dalam memanfaatkan waktu yang Engkau berikan bagi kami. Dan kiranya kami senantiasa memuliakan Engkau melalui segala perkataan dan perbuatan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan pengajaran firman-Mu. Beritahukanlah kami tentang jalan-jalan-Mu agar kami bisa mengikutinya dengan segenap hati kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan membahas sebuah ayat firman Tuhan dari 2 Tawarik 16 ayat 9. Mari kita baca 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ayat tersebut adalah perkataan seorang pelihat bernama Hanani yang diutus Tuhan untuk menegur Asa Raja Yehuda karena ia mengandalkan pertolongan Raja Aram untuk melawan Raja Israel. Sebelumnya, Asa mengandalkan Tuhan untuk melawan bangsa Ethiopia dan Libya yang datang menyerangnya, dan Asa mengalami kemenangan meskipun bangsa Ethiopia dan Libya datang dalam jumlah yang sangat banyak. Berikutnya, saat Asa mengalami tantangan yang sama, ia mengambil keputusan sendiri dan tidak bertanya kepada Tuhan. Seringkali kita juga melakukan hal yang sama seperti yang Asa lakukan. Kita merasa sudah mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga kita melakukannya sesuai kemauan kita. Namun demikian, pikiran Tuhan berbeda dari pikiran kita dan jalan Tuhan berbeda dari jalan kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu bertanya kepada Tuhan, apakah yang menjadi kehendak-Nya meskipun kita sedang menghadapi tantangan yang sama. Kembali kepada perkataan Hanani bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Hal ini seharusnya menimbulkan pertanyaan di dalam hati kita. Apakah atau siapakah yang sedang dicari Tuhan? Melalui hukum penyebutan pertama yang seringkali digunakan untuk belajar firman Tuhan, kita bisa mengetahui bahwa yang dicari Tuhan adalah manusia. Manusia selalu menjadi objek kepedulian Tuhan dimulai dari Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Menggali lebih dalam firman Tuhan, kita bisa menemukan bahwa ada 4 jenis orang yang dicari oleh Tuhan, yaitu jenis orang yang pertama adalah orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9a, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sebuah janji pernikahan tidak akan membuat pernikahan itu berjalan langgeng kecuali apabila janji pernikahan itu diterapkan di sepanjang perjalanan pernikahan. Begitu juga halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus selalu bersungguh hati terhadap Tuhan
seperti halnya kesungguhan hati suami istri dalam menjalani biduk pernikahan. Kesungguhan hati terhadap Tuhan akan membuat Tuhan memberikan berkat yang terbesar bagi kita, yaitu dirinya sendiri. Jenis orang yang kedua adalah orang yang memiliki konsistensi. Di dalam Lukas 18 ayat 38-39 disebutkan demikian. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Konsistensi adalah kemampuan untuk terus berusaha sampai sesuatu berhasil. Dalam hal ini, contohnya adalah seorang buta yang ada di dekat Yeriko. Saat ia mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat di dekat situ, ia terus-menerus berteriak meminta belas kasihan Tuhan sampai Tuhan mendengar dan menyembuhkan matanya yang buta. Konsistensi adalah sebuah kualitas yang membuat seseorang menjadi menonjol dari antara orang-orang lainnya. Konsistensi membuat kita terus menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, terlepas dari apapun jawaban Tuhan bagi kita. Bagian kita adalah menyampaikan kepada Tuhan, dan bagian Tuhan adalah menjawabnya. Jenis orang yang ketiga adalah orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Takut akan Tuhan bukanlah rasa takut seperti ketakutan akan mengalami celaka atau maut. Takut akan Tuhan adalah rasa hormat akan kekudusan dan kemuliaan Tuhan, sehingga kita tidak akan melakukan sesuatu yang akan menyedihkan hatinya dan mempermalukan namanya. Jenis orang yang keempat adalah orang yang mengalami kesakitan. Kejadian 16 ayat 13 dikatakan demikian. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Hagar adalah orang ketiga dalam pernikahan Abraham dan Sarah, dan itu bukanlah kesalahan Hagar karena Sarah yang mengusulkan kepada Abraham untuk memperoleh anak melalui Hagar. Saat Hagar mengandung, ia ditindas oleh Sarah sehingga ia melarikan diri ke padang gurun. Di sana ia bertemu dengan malaikat Tuhan yang menyuruhnya untuk kembali kepada Abraham dan Sarah. Tuhan selalu mengasihi dan mempedulikan orang-orang yang menderita atau mengalami kesakitan. Terkadang kesakitan itu disebabkan kesalahan sendiri, tapi terkadang kesakitan itu disebabkan oleh orang lain. Apapun alasannya, Tuhan selalu datang kepada orang-orang yang mengalami kesakitan untuk menguatkan dan menghiburkan mereka, karena Tuhan mengasihi semua manusia tanpa kecuali. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, menjadi orang yang dicari oleh Tuhan adalah hal yang sangat berharga. Hal itu membuat kita memiliki nilai dan arti di mata Tuhan, diri kita sendiri, dan orang lain. Kita adalah orang-orang istimewa yang menjadi biji mata Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan akan selalu menjadi rema di dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini. Kami percaya kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu, sehingga mata-Mu menjelajah di seluruh bumi untuk mencari kami.
Kami mau menjadi orang-orang yang bersungguh hati terhadap Engkau, memiliki konsistensi, takut akan Tuhan, dan kami tahu bahwa di saat kami mengalami kesakitan apapun, Engkau ada bersama kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.